Halo semuanya, kembali lagi di channel Rumah Cerita, gudangnya sejuta cerita. Like teman-teman sekalian. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan selamat mendengarkan. Yuki baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Dia menggelung rambut panjangnya sambil melangkah ke arah tempat tidur. Dari belakangnya terdengar suara Aslan memanggil. Yuki pun menolehkan kepalanya ke asal suara. "Sayang, kemarilah, saatnya membuka tumpukan hadiah ini," kata Aslan dengan suara yang sedikit keras, karena jaraknya dari tempat tidur memang cukup jauh. "Ah, ya, aku hampir saja lupa," sahut Yuki yang mendadak jadi bersemangat. Banyaknya hadiah yang didapatkan dari pesta pagi tadi tak terhitung jumlahnya, karena tak hanya didapat dari keluarga saja, namun juga para karyawan dari perusahaan pun tak mau ketinggalan untuk memberikan benda-benda unik untuk si calon bayi. Padahal lahirnya masih sangat lama sekali. Akan tetapi hadiah-hadiah yang ada di dalam kamar Yuki dan Aslan itu hanya yang berasal dari keluarga saja, karena tidak mungkin untuk menampung ribuan kado di dalam kamar itu dan membukanya berdua saja. Sebenarnya Aslan juga yang melarangnya, karena khawatir Yuki akan kelelahan jika harus mengunboxing satu persatu hadiah yang ada. Oleh sebab itu Aslan telah menugaskan para pelayan untuk bergotong royong di ruangan yang berbeda. Yuki memilih untuk duduk bersebelahan dengan suaminya di atas sofa panjang berwarna biru pastel. Aslan langsung mencium kening Yuki serta mengusap-usap perut istrinya itu, membuat Yuki tersenyum senang karena selalu merasa disayang. "Apa tanganmu baik-baik saja?" tanya Yuki menatap ke arah tangan kanan Aslan yang masih diperban. Aslan pun ikut melirik ke arah yang sama, lalu menggoyang-goyangkan tangan itu ke depan. "Sudah sembuh mungkin?" kelakarnya. Yuki menghela napas pelan. Sore tadi ketika Aslan mengajaknya pulang dari rumah sakit, Yuki sempat menanyakan apa yang terjadi pada tangan suaminya itu. Aslan pun berkata dengan jujur bahwa dia baru habis menghajar Mahardika, membuat Yuki khawatir dan takut kalau Mahardika bakal melaporkan suaminya ke polisi. Namun Aslan meyakinkan padanya bahwa Mahardika tak akan berani. Apalagi dengan status Aslan yang lebih banyak dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang punya banyak koneksi di kepolisian. Selain itu, Yuki juga sangat mengkhawatirkan kondisi sang ibu mertua, akan tetapi suaminya sudah berkata kepada dirinya bahwa Asmira pasti akan baik-baik saja di tangan para dokter yang ahli di bidangnya. "Ingin buka hadiah dari siapa dulu?" tanya Aslan mengalihkan fokus Yuki kembali pada tumpukan hadiah di atas meja itu. "Ah, ya, aku ingin lihat hadiah dari Kak Yuri dulu saja," jawab Yuki. Dibantu Aslan, hadiah dari Yuri pun kini sudah berada di tangannya. "Kira-kira apa ya isinya?" kata Yuki sambil mulai membuka ikatan pita merah di atas kotak tersebut. Aslan pun selalu membantunya, hingga tak butuh waktu lama kotak hadiah itu sudah terlihat isinya. Yuki tersenyum senang saat melihat benda-benda mungil dan lucu hadiah dari Yuri. Di antaranya ada topi rajut, sarung tangan, juga kaos kaki yang semuanya berbahan rajut. Ada juga satu buah jumpsuit bayi dengan bahan yang sama dan warna yang serasi yaitu biru, karena calon bayi Yuki dan Aslan adalah seorang laki-laki. "Ya ampun, sangat menggemaskan sekali," kata Yuki luar biasa senangnya. Aslan yang terus berada di sampingnya itu pun ikut senang melihat kebahagiaan istrinya, padahal hanya dengan hadiah kecil seperti itu saja. Terdapat sebuah kartu ucapan yang terselip di antara pernak-pernik tersebut. Yuki meraihnya dan membaca tulisannya. "Yuki, selamat menjadi calon ibu, ya." Hanya sebuah rangkaian kata yang singkat, namun entah mengapa mampu membuat kedua mata Yuki berkaca-kaca. "Ada apa, sayang?" tanya Aslan dengan lembut. Dari samping itu dia bergerak menyelipkan anak rambut Yuki ke belakang telinga. Terlihat Yuki menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Hadiah dari Yuri itu dia susun kembali dan ia letakkan di sebelah tempat duduknya. "Aku baik-baik saja, hanya merasa terharu dengan hadiah dari Kak Yuri. Kalau begitu mari kita lanjutkan membuka semua hadiah ini. Aku penasaran dengan hadiah dari Ibu Asmira. Bisa kutebak pasti harganya sangat mahal," ucap Yuki yang kembali melebarkan senyumannya. Malam itu Yuki dan Aslan pun disibukkan dengan kegiatan membuka hadiah bersama-sama. Di kota yang berbeda, Yuri baru tiba di Pulau Dewata, Bali. Dirinya tak sendiri namun ditemani oleh manajer sekaligus teman dekat satu-satunya sejak Yuri merintis karir modelnya. Hingga sekarang harus hiatus karena kehamilannya yang tiba-tiba kala itu. Usia kandungan Yuri sudah masuk bulan kelima. Sudah sejak sebulan yang lalu dirinya berniat untuk pindah kota dan memilih kota Bali sebagai tempat tinggalnya hingga melahirkan sang calon bayi yang sedang dikandung. Selama sebulan itu juga Yuri disibukkan dengan menjual semua barang-barang berharganya, meliputi properti dan perhiasan berlian yang pernah diberikan oleh mendiang Akram. Dengan semua itu Yuri mampu membeli sebuah rumah yang asri dan sangat nyaman di kota itu. Tabungannya pun sangat cukup untuk biaya hidup setahun ke depan tanpa bekerja. "Ah, aku sangat menyukai rumah barumu ini, Yuri," kata Rebeca, manajer Yuri di dunia modeling.
Rebeca berdiri di jendela setinggi pinggang yang terbuka, lalu mengeluarkan setengah badannya dari sana untuk menghirup udara segar di pinggir pantai itu. Ya, hunian baru milik Yuri itu terletak tak jauh dari bibir pantai, tak sedikit uang yang harus dia gelontorkan demi membeli properti yang nyaman tersebut. Yuri berdiri di sebelah meja bundar, lalu meletakkan sebuah tas jinjing miliknya ke atas meja tersebut. Rebeca datang mendekatinya, lalu bertanya sesuatu. Jadi, apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu untuk melahirkan di sini? Yuri menatap manik mata Rebeca sangat dalam. Apa yang Rebeca tanyakan itu merupakan niat yang sudah Yuri tanamkan di dalam hatinya. Aku tidak akan berubah pikiran, Kak Bika. Datanglah lagi ke sini saat jagoan ini lahir. Jawab Yuri sambil bergurau. Sama seperti Yuki, calon bayi di perutnya itu juga berjenis kelamin laki-laki. Tapi, Yuri, lalu bagaimana dengan lelaki itu? Kamu tidak pernah punya keinginan untuk memberitahu dia? Maksudku, dia juga berhak tahu, bukan? Ya meskipun belum tentu dia mau bertanggung jawab. Kata Rebeca yang sudah tahu siapa lelaki yang menghamili Yuri. Yuri segera menggelengkan kepalanya. Kita sudah pernah membahas ini berkali-kali, Kak Beka. Dan keputusanku sama seperti yang sebelumnya, lagi pula aku dan lelaki itu tidak cukup kenal dengan baik. Rebeca tampak mendesah pelan, padahal sebagai teman tentu saja dia memiliki harapan agar Yuri bisa mempunyai seorang pendamping saat melahirkan nanti. Namun Rebeca sangat tahu watak keras Yuri. Aku juga tidak ingin merepotkan ibu jika nanti melahirkan di sana. Aku akan belajar menjadi ibu yang mandiri di sini. Biarkan ibu fokus pada adikku saja, karena sejak kecil aku sudah sering merebut perhatian dari kedua orang tuaku dan membuat adikku merasa diabaikan. Sambung Yuri dengan keyakinan yang teguh. Bab 74 Pembalasan Aslan. Pada pukul 1 dini hari Mahardika dengan wajah yang penuh perban mirip seperti mumi itu berdiri di depan pintu ruangan vape milik Asmira. Penampilannya tersebut cukup mengejutkan dua orang penjaga lelaki yang ditugaskan oleh Aslan untuk menjaga di depan pintu. Siapa Anda? Tanya salah satu penjaga. Mahardika langsung menjawab dengan suara samar, karena terdapat jahitan pada sudut bibirnya yang sobek. Aku Mahardika, cepat buka pintunya. Tanganku ini sedang sakit dan tak bisa digerakkan. Ucapnya sambil mencoba menggerakkan kedua tangannya yang terasa kaku. Kedua lelaki yang berada di hadapan Mahardika itu pun saling pandang, lalu kembali meneliti penampilan Mahardika yang memang seperti mumi hidup. Mahardika jadi kesal ketika dua orang itu hanya diam saja dan malah memindai penampilan dirinya dari atas hingga ke bawah. Woi bodoh! Kalian berdua dibayar olehku. Cepat buka sekarang juga pintu itu, atau aku saja yang membukanya dan kalian kupecat. Dengan gerakan lambat Mahardika mengayunkan kedua kakinya untuk mendekat ke arah pintu ruangan tersebut, namun belum sampai apa-apa tubuhnya sudah ditahan oleh kedua orang tersebut. Merasakan tubuhnya ditahan, tentu Mahardika semakin emosi. Apa-apaan kalian ini? Apa kurang jelas ucapanku tadi? Semburnya penuh amarah. Maaf, Tuan, kami memang sudah mengenali Anda sebagai Tuan Mahardika. Akan tetapi ini adalah perintah dari Tuan Muda, bahwa Anda dilarang keras datang kemari untuk tujuan apapun. Kata salah satu penjaga itu dengan tegas. Mahardika pun menyentakkan pegangan kedua lelaki itu hingga terlepas. Dia benar-benar kesal saat itu. Sudah menikahi Asmira selama bertahun-tahun baru kali itu ada yang tak sopan pada dirinya. Aslan itu adalah putraku. Tentu kalian tahu bahwa aku adalah tuan besar di keluarga ini, maka perintahku adalah mutlak. Suara Mahardika begitu menggelegar, mungkin saja kedengaran ke dalam ruang Asmira. Dua orang penjaga itu tak ingin lagi bertele-tele, karena sebelumnya sudah mendapatkan perintah tegas dari Aslan dan siapapun tahu apa akibatnya jika membangkang. Aku panggilkan keamanan. Mahardika terkejut, apalagi saat itu melihat salah satu dari lelaki di sana langsung berbicara pada sambungan radio. Apa yang sedang kalian lakukan padaku? Berani sekali! Lancang kalian! Jika saja tubuhnya sehat, mungkin Mahardika sudah mengamuk dan menghajar dua orang lelaki itu. Namun pukulan yang dia terima dari tangan Aslan sungguh menyakiti tubuhnya dan menyulitkannya bergerak. Beruntung ketika itu salah satu pelayan setianya di rumah besar segera menolong dan memanggilkan dokter. Tak ada yang merespon perkataan Mahardika meski dirinya mencak-mencak sendiri. Nyatanya dua orang lelaki itu masih setia pasang badan tepat di depan pintu ruangan Asmira. Aku tidak percaya dengan ini semua. Berani sekali pelayan rendahan seperti kalian mengabaikanku. Kata Mahardika, perban di bagian dahinya mulai merembeskan cairan merah. Sepertinya karena emosi yang berlebihan tadi membuat lukanya tergesek dan kembali mengeluarkan darah. Maafkan kami, Tuan. Kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari Tuan Muda. Tak lama kemudian datang 4 orang petugas keamanan yang mengenakan seragam yang sama. Mahardika langsung digiring tanpa bisa melawan, sebab kondisi tubuhnya yang tua itu penuh dengan luka hingga sangat sulit untuk sekedar menghindar.
Aslan dan Yuki sedang tidur saling berpelukan. Posisinya adalah Aslan memeluk istrinya itu dari belakang, sebab seiring waktu perut Yuki yang semakin membesar itu tak lagi memudahkan dirinya untuk berpelukan dengan sang suami. Pada hampir pukul 2 dini hari Aslan harus terusik tidurnya, ketika suara getaran dari ponselnya terdengar di malam yang sunyi itu. Dia harus bergerak dengan sangat perlahan untuk melepas pelukan dari Yuki, agar jangan sampai membuat sang istri tercinta itu ikut terbangun. Setelah melakukan upaya, akhirnya Aslan berhasil juga, seperti baru saja terlepas dari cobaan yang begitu sulit. Aslan meraih ponsel mahalnya itu dari atas meja nakas, lalu membawanya menjauh dari tempat tidur. "Ada apa?" tanya Aslan pada lawan bicaranya yang tak lain adalah Bagas. "Aku di rumah sakit sekarang. Sesuai prediksimu, Paman Mahardika datang juga. Dia sudah ditahan di ruang keamanan." Suara Bagas terdengar. Aslan berdecak, gerak-gerik Mahardika sungguh mudah untuk ditebaknya. Sangat disayangkan bahwa keluarganya sendiri merupakan duri di dalam daging. "Aku kesana sekarang," kata Aslan kemudian mematikan panggilan teleponnya. Aslan tiba di rumah sakit 30 menit kemudian, dia sudah ditunggu oleh Bagas yang langsung mengantarkannya ke sebuah ruangan. Suasana di dalam rumah sakit sangat sepi pada jam seperti itu. Bahkan para petugas medis pun hanya terlihat beberapa saja sedang asyik mengobrol satu dengan yang lain demi melawan rasa kantuk bagi yang bertugas di malam hari. Mahardika didudukkan di sebuah kursi plastik, seperti tak punya wibawa lagi. Dia yang selama ini selalu dipandang hormat dan diberikan posisi istimewa dimanapun berada, semua itu karena dia yang telah berhasil menikahi seorang Asmira Maris dan karena Asmira jugalah dia dijatuhkan. Aslan sudah berdiri menjulang di hadapan sang ayah tiri. Bagas berdiri di sebelah kiri Aslan setelah menutup pintu dan menguncinya. "Aslan?" Suara itu keluar dari mulut Mahardika. Dia menongakkan wajah penuh perban itu untuk menatap sang anak tiri yang selama ini tak pernah ia perhitungkan. Aslan menatap Mahardika dengan penuh hina seraya berdecih. "Aku sudah katakan agar Anda pergi, bukan? Apa itu masih kurang jelas? Apa tujuan Anda datang kemari?" "Kenapa, Aslan? Aku hanya datang untuk menjenguk istriku. Siapa yang bisa melarang hal itu?" kata Mahardika penuh kepalsuan, padahal dia masih berniat untuk membuat Asmira tanda tangan pada berkas perusahaan, dan sekarang malah digagalkan. Sambil melirik ke arah Bagas yang langsung paham, Aslan meraih sebuah kertas, lalu menyodorkannya di hadapan Mahardika. "Tanda tangani surat perceraian ini," ucapnya dengan penuh penekanan. "Apa?" Mahardika malah tertawa sumbang ketika mendengar permintaan itu. Meski saat membaca tulisan surat cerai itu sempat membuat dadanya berdeguk kencang. "Mau tanda tangan secara sukarela, atau dipaksa?" tanya Aslan setengah mengancam. Anehnya Mahardika malah tertawa. Suara tawanya yang besar itu sangat terdengar mengerikan di malam sunyi itu. "Aslan, apa kamu tidak tahu bahwa aku ini menderita AIDS? Dan luka di tanganmu itu membuatmu tertular virus yang sama sepertiku. Tak lama lagi istri dan calon anakmu juga akan tertular dan seluruh keluarga Maris akan mengidap virus HIV. Hahaha." Aslan diam untuk membiarkan Mahardika puas. Kemudian dia melirik ke arah kirinya dan Bagas mengerti. Sebenarnya pada saat setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Aslan pada Paman tadi siang, aku langsung membersihkan luka di tangan Aslan, aku menyiramnya dengan alkohol dan juga menyuntikkan antibiotik ke tubuh Aslan. "Tenang saja Paman, Aslan sehat," kata Bagas membungkam mulut Mahardika. Aslan langsung memberikan kode kepada salah satu petugas sehingga sebuah senjata api langsung ditodongkan ke kepala Mahardika. Lagi-lagi ayah tiri Aslan itu terhenyak. "Apalagi ini? Kalian ingin membunuhku?" sergah Mahardika. "Berikan ballpoinnya," perintah Aslan, lalu Bagas segera memberikan sebuah ballpoint kepada Mahardika, namun Mahardika malah menepis tangan Bagas sehingga ballpoint itu terjatuh ke lantai. Aslan menarik napasnya seperti sudah mulai terpancing amarahnya. Benar saja karena sebuah perintah mengerikan segera keluar dari mulutnya. "Tembak kakinya!" Tanpa jeda lagi sebuah peluru panas sudah bersarang di dalam kaki kiri Mahardika. "Kargih! Brengsek kau Aslan!" teriak Mahardika karena rasa sakit yang luar biasa. Lanjutannya besok ya. Bab 75 Aslan selingkuh. "Ambil ballpoint itu dan tanda tangani ini, Anda mati pun tak akan ada yang peduli." Sekeji itu perkataan yang keluar dari mulut Aslan. Dengan tangan bergetar Mahardika bergerak memungut ballpoint di lantai dan dengan terpaksa mulai membubuhkan tanda tangannya ke selembar surat cerai tersebut. Aslan terus memantau. Ketika Mahardika sudah selesai, segera dia rampas kembali berkas tersebut lalu menyerahkannya kepada Bagas yang selalu sigap. "Sedikit informasi yang ingin ku sampaikan pada Anda, Tuan Mahardika." Perkataan Aslan itu memancing perhatian Mahardika yang langsung menatapnya sambil menahan sakit. "Sejak kecil aku memang tak pernah tertarik pada bisnis keluargaku,
Dan karena aku mempunyai seorang kakak, maka itu semakin memudahkanku untuk menggapai cita-cita dalam mengelola perusahaanku sendiri dan aku berhasil. Selama hidup di Amerika, aku memang jarang terlihat berkumpul bersama keluargaku, bahkan kematian ayahku yang tiba-tiba kala itu kuanggap wajar. Entah mengapa ketika melihatmu bergabung menjadi keluarga kami, wajahmu itu membuatku melihat sesuatu yang buruk. Dan setelah kakakku juga ikut meninggal, aku merasa harus mencari tahu, ada apa dengan keluarga ini? Rupanya setelah melenyapkan ayah dan kakakku, Anda masih belum puas, bukan? Apa? Tidak seperti itu, dengarkan aku dulu. Mahardika mencoba ingin mengelabui Aslan, namun Aslan mencegahnya bicara. Aku tahu dengan semua uang peninggalan ayah dan kakakku, Anda mulai menjalin relasi dengan orang-orang penting di negara ini. Bahkan bisnis haram di bidang narkoba dan film porno yang Anda kelola itu hanya untuk menutup mulut para elite agar kejahatan Anda tertutupi dan Anda bisa hidup dengan bebas dan nyaman. Pada awalnya aku memang kesulitan mencari bukti karena orang-orang penting itu berdiri di belakang Anda. Tetapi sayang sekali bahwa Anda tak memperhitungkan siapa aku yang sebenarnya. Dimulai dari menghancurkan bisnis haram Anda, lalu menghabisi antek-antek yang Anda tugaskan untuk melenyapkan kakakku, Anda mulai kesulitan untuk membayar jatah tutup mulut mereka dan akhirnya apa? Mereka membelot dan berpihak padaku. Memang butuh waktu untuk mengungkap semua itu, namun di akhirnya begitu manis. Bahkan jika aku membunuh Anda pun, mereka bersedia tutup mata tanpa dibayar. Sungguh ironis nasib seorang Mahardika yang agung. Puas sekali Aslan menyudutkan Mahardika. Namun yang dia katakan memanglah fakta yang sebenarnya. Selama ini Mahardika sulit disentuh karena banyak orang-orang penting di belakangnya. Tetapi karena keuletan Aslan, kini Mahardika tak lebih dari seonggok sampah yang tak bisa lagi didaur ulang. Mahardika nyatanya tak mampu lagi berkata-kata, karena kondisinya yang syok itu ditambah luka tembak serta virus yang semakin menggerogoti seluruh peredaran darahnya. Saat itu juga Mahardika pingsan. Bereskan dia, bawa ke bagian medis di kepolisian. Perintah Aslan pada 4 orang petugas keamanan itu. Aslan segera keluar setelah merasa selesai dengan Mahardika, sedangkan 4 orang di dalam sana belum juga ada yang bergerak sebab takut menyentuh darah Mahardika yang saat itu sudah merembes kemana-mana. Aslan belum memutuskan untuk pulang ke villa, melainkan mengajak Bagas menuju ke rumah besar. Menurutnya ada suatu hal yang harus dibereskan di sana, dan dia tak mau menunda lagi, maka pada dini hari itu dirinya harus bertindak. Setibanya di dalam rumah besar itu, suasana masih sepi karena seluruh pekerja pasti sedang beristirahat di dalam kamar masing-masing. Tapi Aslan tak mau peduli pada semua itu. Kumpulkan semua pekerja yang ada di rumah ini tanpa terkecuali, buat mereka berbaris di sini, sekarang. Perintah Aslan pada beberapa orang lelaki yang sedang berjaga saat itu. Tanpa menunggu lagi semua yang mendengar perintah itu bergegas melaksanakannya, sambil menunggu, Aslan pun duduk di sofa bersama dengan Bagas. Tak lama kemudian tampak puluhan manusia datang berlarian dengan wajah ngantuk mereka, saat itu masih pukul 3 pagi. Biasanya para pelayan mulai bangun pada pukul 4 untuk memulai kewajiban mereka. Tuan, semua pekerja sudah berada di sini. Lapor salah satu penjaga kepada Aslan. Aslan mengangguk singkat lalu mulai berdiri dari duduknya, kedua tangannya berada di dalam saku celana ketika dia mulai melangkah di tengah-tengah para pekerja yang berbaris membuat lengkungan. Apakah tidur kalian terganggu? Tanya Aslan dengan suara yang menggema di dalam bangunan luas tersebut. Tak ada yang berani menjawabnya, bahkan hanya terbatuk sekalipun, saking takutnya pada Aslan. Mungkin bernapas pun mereka kesulitan, alhasil semua orang hanya bisa menundukkan wajah mereka. Aku ingin kalian mengaku, siapa di antara kalian yang bekerja pada Mahardika. Lakukan dengan cepat, maka sisanya bisa lanjut beristirahat. Semuanya bergeming namun terlihat saling melemparkan lirikan mata. Aslan memperhatikan itu dalam diam. Dia tahu tak akan ada maling yang mau mengaku tanpa diancam terlebih dahulu. Dia pun kembali ke tempat duduknya. Maju ke sini satu persatu, dimulai dari kau. Aslan menunjuk ke bagian sebelah kanannya, membuat seorang pelayan wanita itu langsung syok berat, namun tak urung menurut juga. Bagas, arahkan senjata ke kepala mereka masing-masing. Jika tak mengaku tembak saja, buang mayat mereka ke jurang di belakang rumah ini. Ngeri sekali mulut Aslan itu, Bagas saja sampai susah payah menelan salivanya. Tapi perintah haruslah dilaksanakan. Begitu senjata itu sudah dikeluarkan dari dalam saku jas Bagas, pelayan wanita itu langsung menangis dengan histerisnya serta bersujud bersimpuh di bawah Aslan. Maafkan aku, Tuan Muda. Tuan Besar mengacam akan membunuh keluargaku, sehingga aku harus mau menjadi mata-mata di rumah ini. Kata wanita itu dengan derayan air mata. Aslan pun memijat alisnya. Sudah kuduga. Pada akhirnya trik yang Aslan lakukan itu memang terbukti ampuh untuk membuat para pengikut Mahardika mengaku. Setelah memakan waktu hampir 1 jam, dari total 60 pekerja yang ada di rumah besar itu, ada lebih dari separuhnya yang berada di kaki Mahardika.
Penjarakan mereka semua, dan untuk yang tersisa, bekerjalah dengan jujur jika kalian tak mau seperti mereka. Dan tak ada lagi Tuan Besar Mahardika di rumah ini, kecuali hanya seorang Mahardika si pecundang. Aslan mengakhiri pekerjaannya di rumah besar tersebut, lalu pulang ke villa. Setibanya di sana Aslan buru-buru melangkah sambil melirik ke arah arloji di tangan kiri dan terkejut saat melihat jarum jam pendek yang sudah mengarah ke angka 5:20. Mati aku! Gumamnya dengan terus membawa langkah lebarnya berharap cepat sampai ke dalam kamar dan sang istri belum bangun. Namun sial, sebab ketika baru membuka pintu kamar, pemandangan pertama yang Aslan temui adalah keberadaan Yuki yang terlihat sudah segar karena sudah mandi. Yuki langsung berbalik ketika menyadari kedatangan Aslan dari balik pintu itu. Dan ketika mata mereka bertemu Aslan pun harus dengan cepat melayangkan senyuman manisnya karena sudah ketahuan tak ada di kamar sejak semalam. Dari mana? Hanya dengan dua kata itu saja sudah mampu membuat Aslan ketakutan. Apalagi ketika ibu hamil itu terlihat mulai memindai penampilan dirinya mulai dari rambut hingga ke kaki. Kamu rapi sekali, habis dari mana? Tanya Yuki lagi penuh selidik. Mau tak mau Aslan harus merayu dengan cara mendekati Yuki dan mencoba untuk memeluknya. Namun sayangnya sang istri malah mundur menjauh. Kenapa tidak dijawab? Sejak pukul 2 aku sudah tak melihatmu ada di sini, dan sejak itu aku tak bisa tidur, ponselmu juga tidak aktif, dan kamu baru pulang jam segini dengan pakaian rapi begini. Katakan kamu habis dari mana, Aslan? Mulai deh, jika sedang kesal maka tak ada lagi panggilan sayang yang keluar dari mulut Yuki. Tadi aku. Kamu selingkuh! Tiba-tiba Yuki memotong perkataan Aslan dengan tuduhan. Dengan cepat Aslan menggelengkan kepalanya. Tidak, sayang, tadi aku habis dari menjenguk ibu di rumah sakit. Terangnya jujur, namun istri yang cemburu mana percaya. Ibu Asmira kenapa? Apa yang terjadi sampai kamu harus ke sana saat dini hari? Yuki menganggap tuduhannya pasti benar dengan sikap gugup yang Aslan tunjukkan. Ya tidak kenapa-kenapa, tapi aku benar-benar ke rumah sakit tadi. Sangat lucu sekali melihat seorang Aslan yang ditakuti banyak orang tapi sangat lemah di hadapan istrinya. Aku tidak percaya. Mana sini ponselmu biar ku periksa isinya. Kamu selingkuh, kan? Hah? Bab 76 Aslan kerepotan. Pagi itu, Yuki masih menunjukkan wajah kesalnya terhadap sang suami. Dia terus mempertahankan sikap merajunya itu dengan selalu memalingkan wajah setiap kali bertemu mata dengan Aslan. Akan tetapi semua kebutuhan sang suami tetap disediakannya seperti biasa, mulai dari pakaian kerja hingga menyiapkan sarapan untuk Aslan, meskipun dengan raut wajah yang cemberut. Para pelayan pun dibuat heran dengan tingkah Yuki. Biasanya wajah sang nyonya muda selalu ceria dan akrab dengan mereka. Namun kali itu berbeda karena Yuki lebih banyak pendiam. Sayang, hari ini aku ingin libur bekerja dulu, sebab semalam aku tak tidur. Kata Aslan ketika dia dan Yuki sudah berada di depan pintu villa. Aslan sudah gagah dengan setelan jas kerjanya, padahal dia sudah mengatakan kepada Yuki bahwa hari itu dia ingin libur agar bisa tidur, namun Yuki malah memaksanya pergi ke kantor. Di ujung sana tepat di sebelah mobil ada Bagas yang berdiri dengan mengenakan kacamata hitamnya. Karena di balik itu ada mata pende yang harus dia sembunyikan akibat tak tidur semalaman sama seperti Aslan. Sudah, tidak perlu libur bekerja. Besok juga kan hari Minggu jadi liburnya besok saja. Sahut Yuki datar. Tapi aku ngantuk, sayang. Aslan merengek seperti seorang anak kecil. Sambil berkacak pinggang Yuki kembali ke mode garangnya. Lagi pula siapa yang suruh kelayapan semalaman? Aku. Kamu pergi kemana juga tidak jelas alasannya. Sest, iya aku kerja sekarang. Kamu jangan marah-marah lagi. Sini cium suamimu dulu. Aslan mencoba merayu sang istri agar tidak terpancing amarahnya. Mengingat sedang dalam kondisi hamil, sebab itulah Aslan berusaha terus mengalah. Tampak Yuki menyodorkan pipi kanannya agar Aslan mencium di sana saja. Dengan berat hati Aslan pun mendaratkan kecupan sayangnya ke area yang ditunjuk saja. Biasanya juga cium bibir. Gumam Aslan merasa tak puas hanya mendapatkan pipi saja. Meski begitu senyumannya tak pudar, sebelum masuk ke dalam mobil dia menyempatkan diri melambaikan satu tangannya ke arah Yuki yang hanya diam saja masih menatapnya datar. Setibanya di perusahaan, dua orang lelaki gagah nan rupawan itu langsung masuk ke dalam ruang CEO bersama-sama. Jadwal rapat pada hari itu sudah ditiadakan oleh Bagas atas perintah dari Aslan, sebab khusus hari itu dia dan Bagas akan bersantai-santai saja di kantor. Lebih tepatnya urusan kantor nanti saja, mereka harus lebih fokus pada kasus Mahardika terlebih dahulu. Gas, kamu harus membantuku. Kata Aslan tiba-tiba, setelah dia duduk di kursi kebesarannya. Sedangkan Bagas masih berdiri di seberang meja Aslan. Bantu apa? Tanya Bagas. Dia melepas kacamata hitam yang sejak tadi bertinggar di atas hidung mancungnya itu. Seketika membuat Aslan tertawa saat melihat adanya lingkar hitam di bawah kantung mata Bagas.
Jangan tertawa, aku sama sekali tak tidur semalam, masih enakan kamu sempat tidur walau hanya 1 atau 2 jam. Protes Bagas. Ya, jangan khawatir, bonusmu aku gandakan nanti. Saat itu juga wajah Bagas langsung senang. Tumben sekali. Dia senang namun juga mencibir. Aslan memang jarang menggandakan bonus bayaran Bagas yang dianggap sebagai lembur jika sedang ada pekerjaan di luar urusan perusahaan. Namun bayaran yang Aslan berikan selalu lebih besar 3 kali lipat dari gaji bulanannya. Tapi ada syaratnya. Ucap Aslan dengan serius. Syarat apa? Bagas sudah sangat serius, mengira kalau Aslan akan memberikan tugas penting lagi kepadanya. Kamu harus membantuku, membuat alasan untuk meyakinkan istriku, bahwa semalam itu aku keluar rumah bukan karena sedang berselingkuh. Pinta Aslan dengan sangat. Hah? Tapi kan kamu memang tidak berselingkuh. Kenapa tidak langsung bilang? Seperti takut saja. Wajar saja Bagas merasa heran. Sejak kapan seorang Aslan bisa punya rasa takut? Sika, makanya menikah agar kamu tahu apa itu cinta. Yuki itu sangat cantik sekali. Apalagi semenjak hamil aura kecantikannya semakin terpancar saja. Aku tidak mau wajahnya cemberut sedikit pun. Pokoknya kamu harus menjelaskan padanya kemana kita semalam. Tapi ingat, jangan ceritakan detailnya. Bagas hampir tersedak karena menahan tawa. Baru kali pertama itu, ia melihat orang yang sifatnya saja mirip seorang mafia namun bisa juga menjadi budak cinta. Baiklah, apa sulitnya? Bagas menyanggupi permintaan Aslan. Pada hari itu, Aslan sama sekali tidak bekerja, melainkan memilih untuk tidur di dalam kamar pribadinya saja. Sedangkan Bagas sudah kembali ke ruangannya, melanjutkan pekerjaan santai yang ingin dia kerjakan saja. Pada hari Minggu besok, Bagas sudah punya sebuah rencana yang membuatnya tersenyum kala memikirkannya. Memangnya kamu saja yang bisa jatuh cinta? Cih! Sore harinya Aslan dan Bagas sama-sama pulang ke villa. Di dalam pintu masuk, sudah ada Yuki yang menunggu kepulangan suaminya. Meskipun sedang meraju, Yuki tetap tak mau abai pada kewajibannya sebagai seorang istri. Itu berkat sang ibu, mau dia yang selalu memberikan wejangan terbaik kepadanya. Senyuman Aslan mereka kala disambut oleh sang istri, hatinya berbunga-bunga mengira kalau Yuki sudah tidak marah lagi. Namun sayangnya pelukan yang dia berikan sama sekali tak mendapatkan balasan, itu artinya Yuki masih dalam mode yang sama seperti pagi tadi. Aslan berdehem sejenak untuk membasahi tenggorokannya sebelum mulai bicara. Sayang, temani aku mandi, ya? Pintanya pada Yuki. Hem. Jawab Yuki sekenanya saja, namun tetap mengikuti langkah suaminya. Aslan pun memberikan kode lirikan mata pada Bagas, bermaksud agar Bagas menunggu saja di ruang makan. Sambil berdecak, Bagas yang sangat mudah paham pada kode-kode dari Aslan itu, langsung saja pergi ke ruang makan untuk menunggu dua orang itu kembali. Di dalam kamar utama, Aslan sudah berada di dalam kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan Yuki menunggunya sambil menyiapkan setelan piyama tidur untuk Aslan. Tak berapa lama keluarlah Aslan hanya dengan mengenakan selembar handuk saja yang melingkari pinggangnya. Perut kotak-kotaknya itu berhasil menyita perhatian Yuki. Aslan tersenyum karena diperhatikan oleh sang istri. Perlahan ia mendekati Yuki lalu mulai duduk bersimpuh karena ingin mencium perut buncit istrinya. Sebenarnya Yuki sudah tersenyum saat itu. Namun namanya seorang wanita, tak puas untuk memaafkan begitu saja. Selesai makan malam bertiga, Aslan mengajak mereka untuk duduk di ruang tamu, tentu dengan tujuan agar Bagas punya celah untuk berbicara dengan Yuki perihal kemana mereka semalam. Akhirnya saat mereka bertiga sudah duduk pada tempat masing-masing, Bagas pun mulai buka suara. Yuki, maaf semalam aku memanggil Aslan untuk datang ke rumah sakit. Kami hanya harus memastikan keadaan Bibi Asmira. Kata Bagas yang berbicara santai serta tersenyum akrab dengan Yuki. Hal itu tak luput dari lirikan tajam Aslan. Benarkah? Siang tadi aku sudah menelpon Ibu Asmira. Keadaannya baik-baik saja dan Ibu Asmira mengatakan bahwa dia tidak melihat keberadaan kalian berdua di dalam ruangannya tadi malam. Sahutan dari Yuki itu membuat Aslan menelan ludahnya. Namun anehnya Bagas hanya santai-santai saja. Ya, kami memang tidak masuk ke dalamnya, karena adanya laporan dari orangku yang mengatakan kalau Paman Mahardika sedang menuju ke rumah sakit untuk menemui Bibi Asmira. Untuk itulah aku meminta Aslan datang, hanya berjaga-jaga saja khawatir Paman Mahardika berbuat tidak baik pada Bibi. Penjelasan Bagas sangatlah terperinci sekali. Jadi hanya itu saja? Tanya Yuki biasa saja. Ya. Jawab Bagas tak kalah biasa. Ya sudah kalau begitu. Sahut Yuki dengan santainya. Melihat reaksi Yuki seperti itu, Aslan pun langsung protes. Sayang kenapa dengan Bagas kamu langsung percaya saja? Tetapi padaku tidak. Yuki pun mengendikan kedua bahunya. Kalau hanya kamu saja yang berbicara, bisa saja itu bohong. Tidak bisa,
Ini tidak bisa diterima. Aslan yang tak mau terima kini berbalik meraju. Sambil memasang wajah cemberutnya ia pun berdiri dari duduknya lalu beranjak meninggalkan Yuki dan Bagas. Dia kenapa? Tanya Yuki heran pada sikap suaminya. Tidak tahu, aku pamit dulu. Bagas pun menyusul Aslan tapi ke arah yang berbeda karena dia ingin pulang. Di dalam kamar ketika Yuki menyusul Aslan ternyata suaminya itu sedang berada di atas tempat tidur, tengah berbaring dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Hal yang sangat tak pernah Yuki lihat sama sekali. Yuki yang sadar kalau sang suami sedang meraju karena dirinya lebih percaya pada Bagas tadi ingin segera merayu agar Aslan tidak jadi cemburu. Perlahan Yuki merangkak naik ke atas ranjang lalu tangan kecilnya itu juga mulai menyingkap bagian atas selimut yang menutupi wajah Aslan dan terlihatlah wajah tampan yang sedang pura-pura tertidur itu. Yuki tersenyum melihatnya, wajah cemberut Aslan sungguh sangat menggoda imannya. Sayang, kemarin kan sudah libur, malam ini main, ya? Pinta Yuki dengan suara manjanya. Demi apa seketika itu juga kedua dan tak perlu bercinta tetap saja Aslan menolaknya. Yang tak bisa tahan itu adalah aku, sayang. Begitu jawaban Aslan dengan raut wajah yang sangatlah menyedihkan. Oleh sebab itu, Yuki meminta agar suaminya melakukan pengobatan saja di rumah sakit dan dirinya akan selalu berada di sisi sang suami untuk menemaninya. Dengan persetujuan dari Aslan sendiri, akhirnya dia pun mulai melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dengan seorang dokter spesialis. Menurut dokter tersebut tindakan Bagas yang sigap memberikan pertolongan pertama dengan menyiramkan cairan alkohol pada luka berdarah yang terpapar oleh virus HIV saat itu sangatlah tepat. Apalagi ditambah dengan pemberian suntikan antibiotik juga, sang dokter sangat memuji tindakan Bagas dan menyebutnya seorang penyelamat. Karena pertolongan dari Bagas itulah sistem imun Aslan dapat menangkis masuknya virus tersebut ke dalam peredaran darahnya sendiri. Namun keputusan Yuki untuk melanjutkan pemeriksaan lagi pada suaminya juga merupakan pilihan yang tepat. Karena dengan virus menular yang sangat aktif semacam AIDS itu tidaklah bisa hanya dengan satu kali pemberian obat saja. Akhirnya Aslan pun memulai rutinitas pengobatannya setiap 1 minggu sekali dengan selalu didampingi oleh sang istri. Meski dengan perut yang semakin besar itu, Yuki malah terlihat jauh lebih semangat daripada Aslan sendiri. Minggu ke minggu hingga bertemu bulan, tanpa terasa proses pengobatan Aslan sudah berada di paling akhir. Tepat 3 bulan sudah mereka lewati. Siang ini sang dokter menyampaikan hasil dari akhir pengobatannya terhadap pasien spesialnya tersebut dengan senyuman yang cerah. Dapat aku sampaikan bahwa pengobatan Anda berhasil, Tuan. Aku sangat menjamin kesembuhan dari virus HIV yang sempat terpapar di tubuh Anda. Untuk itu aku ucapkan selamat dan penuh rasa bahagia. Anda aku nyatakan bersih dan sehat. Terang sang dokter yang saat itu tengah duduk berbatasan meja dengan Yuki dan Aslan. Yuki langsung menyambutnya dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang membuncah. Begitupun dengan Aslan sendiri, meski reaksinya hanya sekedarnya saja karena harus tetap menjaga image seorang tuan muda di dalam dirinya. Akan tetapi tentu saja ada lautan kelegaan di dalam dadanya. Jika dirinya sehat, maka Aslan tak perlu lagi merisaukan kesehatan istri dan calon anaknya. Terima kasih banyak, dokter. Kalau begitu, apakah suamiku masih harus mengkonsumsi obat-obatannya? Tanya Yuki. Dokter pun menjawab dengan ramah. Mulai saat ini, Tuan muda Aslan sudah tidak perlu lagi meminum obatnya karena sudah dipastikan bahwa di tubuh beliau tidak terdeteksi virus lagi. Syukurlah, kata Yuki dengan penuh rasa syukur dari dalam hatinya. Bagaimana Yuki tidak lega, sebab selama masa 3 bulan itu Aslan nyaris tak pernah tertawa bersamanya lagi. Lelaki itu lebih banyak menjauh dan memfokuskan diri dalam bekerja, padahal sudah seharian berada di perusahaan, saat pulang ke rumah pun suaminya itu lanjut bekerja lagi di dalam ruang kerjanya. Setiap kali Yuki mendekatinya, Aslan selalu memintanya untuk membuat jarak dengan dirinya, meski Yuki tahu ada kepahitan yang terpancar di mata suaminya itu. Kini tak ada lagi yang perlu membuat mereka berdua menjadi berjarak, Yuki dan Aslan langsung memutuskan untuk pulang selepas meninggalkan ruangan dokter tadi. Setibanya di parkiran Yuki bergerak meraih tangan Aslan membuat suaminya menatapnya penuh tanya. Ikut aku sebentar. Ajak Yuki sambil menarik tangan suaminya. Aslan tersenyum dan menurut saja kemana Yuki membawanya. Tak jauh dari tempat mobil mereka diparkir ada sebuah tong sampah berukuran besar, dan di sanalah mereka berhenti. Yuki menatap suaminya dengan tatapan berbinar, sambil memegang sesuatu di tangan kanannya. Sayang, suamiku, aku ingin kamu membuang semua obat-obatan ini ke dalam tong sampah itu. Sebagai rasa syukur kalau saat ini kamu telah sembuh sepenuhnya dan tak akan lagi menjauh dari kami. Dari kami? Tanya Aslan bingung. Yuki pun menganggukkan kepalanya. Aku dan calon anak kita, ucapnya lembut sambil mengusap perut besarnya yang kini sudah masuk usia kandungan ke-7. Aslan tak menyangka kalau Yuki akan selalu di sampingnya semenjak tahu kalau dirinya bisa saja terjangkit virus mengerikan itu. Bahkan istrinya lah yang jauh lebih semangat dalam membantunya menjalani pengobatan.
hingga pada saat di akhir, Yuki juga yang membantunya untuk membuang obat-obatan tersebut sebagai rasa syukur atas kesehatan Aslan. Dengan pasti Aslan pun meraih satu kresek bening berisi puluhan stok obat-obatan antivirus yang selama ini harus dia konsumsi tersebut dari tangan istrinya. Plastiknya ia buka dan isinya mulai dia tebarkan ke dalam tong sampah itu seperti sedang menaburkan benih-benih tanaman. Yuki tertawa melihatnya, begitu juga dengan Aslan. Setelah berhasil membuang semua obat itu, Aslan lalu menciumi wajah Yuki dan berakhir di bibirnya. Ciuman itu sangat dalam seperti perasaan yang ada di hati Aslan untuk Yuki. Ketika ciuman itu berakhir, mereka malah dikejutkan dengan kehadiran seseorang berpakaian petugas medis. "Kak Nanda?" ucap Yuki terkejut karena Nanda berdiri tepat di samping mereka berdua. "Si Kak bocah itu lagi?" gumam Aslan langsung menunjukkan wajah garangnya. Nanda pun sebenarnya terkejut ketika melihat adegan ciuman tadi. Sebenarnya dia sudah berada di sana ketika Yuki dan Aslan tengah tertawa-tawa menatap tong sampah. Akan tetapi sungguh sial ketika dia baru akan menyapa malah matanya dibuat melihat sesuatu yang membuat mata itu terbakar. Maaf Yuki. Aku tadi mencari kalian untuk memberikan obat rutin ini. Kupikir kalian lupa mengambilnya ke apotek, jadinya aku susul kemari." Tangan kanan Nanda terulur ke arah Yuki. Selama Aslan menjalani pengobatan di rumah sakit itu, dia memang mendapatkan obat yang harus diambil melalui apotek tempat Nanda berada. Lalu pada hari ini, seharusnya setelah selesai dari ruangan dokter tadi, Aslan datang ke apotek itu untuk mengambil obatnya, tetapi setelah ditunggu ternyata dia tidak juga datang. Oleh sebab itu, Nanda berinisiatif untuk menyusul mereka sampai ke area parkiran mobil. Sedangkan Aslan ketika melihat keberadaan Nanda dan apa tujuannya malah membuat dirinya merasa direndahkan. Padahal dia sudah dinyatakan sehat dari virus HIV itu, lantas mengapa masih diberi obat? Aslan pun tak tinggal diam. Dia, yang merasa harga dirinya sedikit dijatuhkan itu, lantas merampas gulungan kresek bening berisi banyaknya obat dari tangan Nanda dan langsung melemparkannya ke dalam tong sampah di belakangnya begitu saja. "Dengar ya, bocah tengik. Aku sudah tidak butuh obat sialan itu, karena aku ini sehat dan tidak sakit sama sekali. Minggir kau!" kata Aslan seraya menarik tangan Yuki yang tak bisa berkata-kata lagi, kecuali hanya bisa menuruti sang suami. Namun ketika Yuki berlewatan dengan Nanda, dirinya sempat melambaikan tangan secara sembunyi-sembunyi ke arah lelaki itu dan hanya direspon anggukan kepala oleh Nanda. Biar bagaimanapun Nanda adalah tetangga ibunya Yuki dan mereka dulunya sudah sangat akrab. Di dalam hati Yuki merasa sangat tak enak atas sikap suaminya yang pencemburu itu. Apalagi ketika melihat wajah bersalahnya Nanda. Awas ya nanti malam. Yuki sudah merencanakan sesuatu untuk suaminya. Bab 78, Yuki memimpin. Selama masa pengobatan Aslan berlangsung hingga memakan waktu 3 bulan yang lalu, Yuki selalu berkomunikasi baik dengan sahabatnya, Anin. Meskipun jarang sekali bertemu, namun kedua sahabat tersebut tak pernah melewatkan kabar masing-masing. Begitu pula dengan Yuki yang selalu update informasi perihal kesehariannya, termasuk soal urusan ranjangnya bersama dengan suami. Beberapa waktu silam, menanggapi perihal hubungan antara Yuki dan Aslan yang sudah lama tidak bersentuhan di atas ranjang tersebut, Anin pun menyarankan kepada Yuki agar di saat suaminya sudah dinyatakan sembuh nanti, maka sebagai seorang istri Yuki harus membuat suatu kemajuan dengan cara menawarkan diri lebih dulu kepada suaminya. Hal itu bukan karena Anin yang memang mesum sejak lahir, melainkan menurutnya rasa kepercayaan diri Aslan haruslah dibangun kembali oleh Yuki, sebab setelah sempat terpapar virus HIV beberapa bulan yang lalu, Aslan pastilah masih merasakan ketakutan. Takut dalam artian khawatir pada istri dan calon anaknya jika saja virus tersebut masih bersemayam di tubuhnya meski sudah dinyatakan bersih oleh dokter. Untuk itu sudah menjadi tugas Yuki lah sebagai istrinya Aslan yang harus mengembalikan rasa percaya diri itu. Dan pada malam hari inilah saatnya, Yuki sedang berdiri mondar-mandir seorang diri di dalam kamarnya sibuk memikirkan perkataan dari Anin. Sekarang dia malah kebingungan tentang inovasi apa yang harus dia lakukan. Malam itu masih pukul 9, Aslan selalu rutin masuk ke ruang kerjanya dan baru kembali ketika Yuki sudah tertidur lelap entah pada jam berapa. Yuki juga tidak tahu karena sudah tertidur. Rutinitas itu sudah terjadi semenjak Aslan mulai menjauhi Yuki. Dia pasti masih ragu pada kesehatannya. Gumam Yuki sibuk memikirkan suaminya. Benar apa kata Anin, tingkat kepercayaan diri Aslan harus segera dikembalikan dan akulah yang harus melakukannya. Yuki sudah bertekad ingin bersinar. Meskipun perutnya sudah sangat besar, namun sama sekali tak merubah kecantikan yang terpancar di wajahnya. Gugup, itulah yang Yuki rasakan saat itu. Sambil menanti sang suami datang ke kamarnya, dia terus saja duduk dengan gelisah, bahkan membuat kedua tangannya basah oleh keringat dingin. Saking gugupnya Yuki sampai berjingkat kaget ketika mendengar suara notifikasi di ponselnya. Setelah dilihat rupanya itu adalah pesan singkat yang dikirimi oleh Anin. "Yuki, bagaimana kondisimu saat ini di sana? Apakah misi sudah selesai?" tanya Anin melalui pesan singkat. Sambil berdecak Yuki pun membalas pesannya.
Mulai saja belum, Aslan masih berada di dalam ruang kerjanya. Ada tambahan emotikan sedih di akhir kalimatnya. Astaga, kamu jangan monoton begitu, dong. Seharusnya kamulah yang agresif, panggil dia dan minta ke kamar sekarang. Anin terus menyemangati sekaligus mengompor Yuki agar segera bertindak cepat. Haufti. Yuki menghela napas panjang, dirinya semakin serba salah. Ingin menunggu Aslan tapi jam semakin naik ke angka atas. Ponsel pun ia letakkan kembali ke atas meja nakas. Semakin membalas pesan Anin, maka semakin temannya itu memompa semangatnya, namun yang terjadi Yuki malah semakin merasakan kegugupan yang ekstrim. Pada akhirnya dirinya hanya bisa terduduk lemah di tepi ranjangnya. Hampir saja ia urungkan rencana berperan sebagai istri penggoda suami itu, jika saja pada saat yang bersamaan, ketika sudah akan mengganti lingerie dengan piyama tidurnya, di saat itulah daun pintu kamar terbuka dan memunculkan sosok Aslan yang sangat tampan dalam cahaya remang-remang di kamar itu. Sayang, sedang apa? Pertanyaan Aslan itu mengejutkan Yuki yang baru mulai mengangkat lingerie setengah badan. Yuki pun melepas pegangan tangannya sehingga lingerie tak jadi dilepas. Dia memutar tubuh ke arah suaminya yang saat itu tengah menatapnya lekat dan juga bingung sepertinya. Kamu sudah kembali? Maksudku apa pekerjaannya sudah selesai? Tanya Yuki dengan gugup. Aslan menganggukkan kepalanya masih menatap Yuki lekat. Menurut Aslan lingerie itu sangatlah menggodanya. Tubuh tegapnya itu berdiri terpaku di dekat pintu kamar. Sangat terlihat sekali bahwa Aslan begitu menahan dirinya. Namun jika dilihat dari tatapannya, maka mata tak pernah bisa bohong. Sedangkan Yuki terus menyemangati dirinya. Malam itu dia harus bisa membantu suaminya agar tak lagi memikirkan perihal virus sialan itu. Mari tidur. Ajak Yuki sambil maju mendekati ranjang. Begitu juga dengan Aslan. Dua orang itu malah terlihat seperti baru pertama kali menikah, sama-sama canggung dengan pikirannya masing-masing. Setelah keduanya sudah berada di atas ranjang itu, Aslan menarik kepala Yuki, lalu mengecup puncak kepalanya. Selamat tidur, sayang. Bisiknya di telinga Yuki, lalu dengan cepat menarik selimut dan tidur membelakangi istrinya yang masih duduk. Melihat itu Yuki jadi kesal, menggigit bibir bawahnya, lalu tak tahan lagi untuk terus menunda-nunda. Akhirnya tangan nakal Yuki segera menyingkap selimut yang menutupi tubuh Aslan. Tentu saja Aslan jadi heran sehingga langsung memutar kepalanya ke arah Yuki. Ia pun menjawab dengan suara yang serak. Itu, dari Anin. Cicitnya. Aslan diam sejenak ketika mendengar nama yang Yuki sebutkan. Setelah sesaat kemudian dia pun teringat siapa Anin itu. Oh, pacarnya Bagas. Mendengar itu Yuki yang kaget langsung membuka matanya lebar-lebar. Apakah dia tak salah dengar? Ataukah itu memang benar? Bahwa Anin dan Bagas berpacaran? Tetapi kenapa dia sama sekali tidak tahu? Dengan wajah terkejutnya itu, Yuki menengok ke arah suaminya dan mulai berteriak. Apa? Anin pacarnya Bagas? Bab 79 interogasi. Yuki sedang marah akibat tidak diberitahu perihal jadiannya Anin dan Bagas yang ternyata sudah terjalin selama 1 bulan belakangan. Aslan pun sampai terkena dampaknya karena ikut menyembunyikan berita yang menurut Yuki sangatlah penting tersebut. Aslan beralasan bahwa dia tidak peduli Bagas mau jadian dengan siapa, karena yang dia pikirkan hanya sang istri semata. Meski begitu Yuki tetap menyalahkan dirinya. Aku tidak mau bicara denganmu, titik. Tukas Yuki dengan nada ketus pada Aslan, namun tangannya tetap sigap memasangkan dasi di leher suaminya. Pagi itu Aslan sedang bersiap untuk berangkat ke kantor. Sayang, jangan marahi aku dong, padahal semalam kamu hebat sekali, aku ingin lagi, nanti malam lagi ya. Cup. Satu kecupan berhasil mendarat di bibir Yuki karena posisinya sangatlah pas untuk dicium. Yuki jadi sebal sekali. Ish, sudah tidak ada lagi, ya. Kamu bersalah juga karena baru bilang padaku, Anin itu sahabatku, sudah seharusnya dia jujur tentang apapun padaku. Omelnya, setelah selesai dengan dasi dia lanjut lagi dengan memasangkan jas hitam ke tubuh suaminya, meskipun dengan raut wajah dongkol. Tapi kan itu tidak ada hubungannya denganku. Kali itu Aslan hanya bisa bergumam, di dalam hatinya sudah terbersit rencana untuk memarahi Bagas karena kesalahan Bagas malah dilimpahkan kepada dirinya. Sudah, ayo sarapan. Ajak Yuki lalu melenggang duluan meninggalkan suaminya keluar kamar. Dengan langkah melesat cepat Aslan segera menyusul Yuki, sebab istrinya yang sedang hamil besar itu harus selalu dikawal setiap kali turun atau menaiki tangga, demi menjaga keamanannya. Di depan pintu utama Yuki melihat Bagas dengan tatapan sinis, membuat Bagas terheran-heran karena tidak biasanya Yuki memberikan ekspresi seperti itu kepada dirinya. Sayang, aku berangkat kerja dulu, ya? Jaga dirimu di rumah, kalau butuh aku langsung telepon saja. Kata Aslan kepada Yuki saat berpamitan untuk berangkat ke kantor.
Tak lupa dia juga menciumi wajah istrinya yang sudah mulai banyak lemak-lemak di sekitar pipi akibat dari hormon kehamilan. Yuki hanya tersenyum tipis tidak menolak sama sekali, bahkan ketika Aslan menunduk untuk mengecup perutnya, Yuki malah tersenyum. Akan tetapi ketika suara Bagas terdengar, mendadak Yuki menghunuskan tatapan tajamnya ke arahnya. Bagas pun terheran-heran dan langsung saja bertanya. "Ada apa denganmu, Nyonya?" Yuki lantas mencibik lalu menjawab dengan garang. "Kak Bagas, nanti siang datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Tidak boleh menolak apapun alasannya." Bagas mengerutkan kedua alisnya dengan ekspresi wajah bertanya. Seperti Aslan saja, tapi aku tidak bisa karena hari ini ada banyak jadwal rapat. Bagaimana jika malam saja?" tawarnya. Namun ketika itu bukan Yuki yang menjawab melainkan Aslan yang langsung berdiri di hadapan Bagas sehingga menghalangi pandangan antara Yuki dan Bagas. "Turuti saja apa kata istriku, titik," tegas Aslan. Bagas yang bingung hanya bisa berkata di dalam hati, ada apa sebenarnya? Tak hanya Bagas, namun Yuki juga sudah menghubungi Anin agar datang ke villa saat siang nanti. Anin tidak boleh menolak sehingga mau tak mau gadis itu menerima ajakan Yuki. Akhirnya tepat pada pukul 2 siang, Anin sampai lebih dulu di depan pintu masuk villa. Di saat yang bersamaan datang sebuah mobil sedan berwarna hitam metalik berhenti di halaman. Anin kaget ketika melihat kemunculan Bagas bersama Aslan yang keluar dari dalam mobil tersebut. Begitu juga dengan Bagas yang ketika itu langsung mendekatinya. "Kamu datang ke sini? Kenapa tidak bilang?" kata Bagas pada Anin. "Ya, Yuki yang memintaku datang. Katanya sedang ada hal penting yang ingin dia sampaikan," jawab Anin. Dia sempat menunduk hormat saat melihat Aslan melintasi dirinya dan Bagas lalu masuk ke dalam villa setelah seorang pekerja membukakan pintunya. Bagas menggaruk kepalanya karena terus bertanya-tanya tentang untuk apa Yuki memanggil dia dan Anin datang ke sana. Bersama-sama keduanya pun masuk ke dalam villa, dan ternyata di dalam sana Yuki sudah menunggu sambil berdiri dengan bersedekap dada. "Hai Yuki." Anin langsung menyapa dengan riang ketika bertemu dengan sahabatnya itu, namun Yuki masih saja memasang wajah datarnya. "Kalian berdua, duduk," pinta Yuki pada Bagas dan Anin sambil menunjuk ke arah sofa panjang di depannya. Dua orang kekasih itu pun lantas menurut saja, apalagi saat melihat adanya Aslan yang berdiri di sebelah Yuki. Namun ketika Bagas dan Anin duduk, Aslan juga ikut duduk, tapi dia memilih sebuah sofa tunggal yang agak jauh dari mereka bertiga. Yuki pun mulai berbicara, tepatnya mulai menginterogasi Bagas dan Anin. "Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, aku sebagai sahabatnya kamu Anin." Yuki menunjuk ke arah Anin. "Meminta penjelasan kepada kalian tentang sejak kapan kalian berdua mulai berpacaran? Dan bagaimana bisa aku tidak tahu sama sekali perihal ini? Jika saja suamiku tidak sengaja mengatakan tentang hubungan kalian, entah siapa yang akan memberitahuku?" sambung Yuki, posisinya masih berdiri dengan raut wajah yang penuh kekesalan. Anin terlihat terkejut saat sahabatnya harus mengetahui hal penting itu dari orang lain. Sedangkan Bagas lebih tampak tenang, malah dia langsung menjawab dengan santai. "Oh, kami baru jadian sebulan yang lalu." Anin lekas menyenggol lengan Bagas karena merasa tak enak pada Yuki. Apalagi saat itu Yuki terlihat marah. "Jadi sudah sebulan? Aku kecewa sekali. Rupanya aku ini bukan siapa-siapa bagi kalian. Benar begitu Anin?" Yuki menyindir dan memasang raut wajah sedihnya. Anin pun jadi panik dan langsung mencoba menjelaskannya. "Tidak, bukan seperti itu, Yuki. Maafkan aku. Sebenarnya sulit bagiku untuk menceritakan kebahagiaanku padamu di saat kamu sedang sibuk menemani pengobatan suamimu. Bagiku rasanya itu tidak adil untukmu." Setelah berkata seperti itu, Anin juga melirik ke arah Aslan yang duduk beberapa meter dari mereka. Lelaki itu sedang memegang sebuah toples berisi camilan di tangannya. Namun saat itu tatapan matanya dingin ke arah Anin. Membuat Anin segan dan langsung takut karena sudah berani mengungkit penyakit yang pernah menjangkiti Aslan. "Maaf, Tuan," cicit Anin pelan lalu menundukkan wajahnya. Suara Yuki kembali terdengar. "Sekarang ceritakan padaku bagaimana hubungan kalian bisa terjadi? Apakah Kak Bagas memaksamu?" "Hei, mana ada seperti itu?" sergah Bagas tak terima. Tiba-tiba Aslan melemparkan sepotong biskuit ke wajah Bagas. "Jangan berteriak pada istriku," ancamnya. Bagas berdecak kesal, lalu mulai menjelaskan duduk perkaranya kepada Yuki. "Jika kamu ingat pada saat pesta 3 bulan kandunganmu, ketika itu kamu meminta aku untuk mengantarkan Anin dan ibumu pulang, bukan? Saat itu aku meminta nomor ponsel Anin, awalnya hanya iseng saja karena aku butuh bantuannya untuk datang bersamaku ke sebuah acara yang diselenggarakan oleh kedua orang tuaku. Setelah itu aku jadi lebih sering menghubunginya dan berlanjut hingga sekarang." Di sebelah Bagas tampak Anin tersenyum malu-malu kepada Yuki. Yuki masih belum bisa menerimanya.
bukan tak setuju pada hubungan dua orang itu, namun dia masih merasa tidak dianggap oleh sahabatnya sendiri. Lalu kenapa suamiku bisa tahu sedangkan aku tidak? Desak Yuki pada Bagas dan Anin. Bagas yang menjawabnya. Itu karena Aslan selalu kepo pada urusan pribadiku. PLOK. Potongan biskuit kembali dilemparkan ke arah Bagas, dan pelakunya tak lain adalah Aslan. Membuat Bagas mendelik kesal. Pokoknya aku marah pada kalian. Yuki yang masih kesal itu lantas bergerak meninggalkan ruang tamu dengan segera. Aslan pun segera berdiri ingin menyusul istrinya, namun sebelumnya dia sempat mengancam Bagas. Dengar ya, kalau sampai malam ini aku tidak diberi jatah oleh istriku gara-gara kalian, aku akan berhenti bekerja. Aslan menunjuk Bagas dan Anin bergantian. Itu kan perusahaan milikmu? Kata Bagas menatap punggung Aslan yang sudah melenggang jauh ke arah yang sama dengan Yuki. Bab 80 Yuri dan Yuda. Di tempat yang berbeda di Pulau Bali, Yuri sudah berada di kondisi mendekati waktu kelahirannya. Usia kandungannya telah berada di bulan ke-9 tepat pada hari ini. Beberapa kali juga dirinya sudah mengalami kontraksi palsu, sebab rasa stres yang semakin meningkat dari hari ke hari. Beruntung Yuri selalu ditemani oleh Rebeca. Pada sore hari itu sang manajer mengontak dokter kandungan yang menangani pemeriksaan Yuri dan segera memberitahukan keluhan yang dirasakan oleh Yuri seharian tadi. Berdasarkan keluhan-keluhan tersebut, dokter pun meminta pasien agar dibawa ke rumah sakit secepatnya untuk memudahkan melakukan observasi. Jadilah dua orang wanita berstatus jomblo itu mulai sibuk, bedanya wanita jomblo yang satunya sedang dalam keadaan mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Mereka berbenah segala macam barang-barang yang telah dipersiapkan sebelumnya, mulai dari perlengkapan untuk newborn, kain yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan peralatan sabun mandi berikut juga minyak telonnya. Hingga pada pukul 5 sore, Yuri dan Rebeca sudah menempati sebuah ruangan kecil di rumah sakit, yang sebelumnya sudah dipesan dan dibayar lunas oleh Yuri untuk dipergunakan di saat waktu melahirkannya akan tiba. Ruangan itu tipe kelas 1 untuk satu orang pasien saja, namun cukup nyaman dan juga lengkap. Yang terpenting Yuri merasa privasinya tetap terjaga. Terdapat satu buah sofa panjang di dekat jendela dan satu buah meja kaca beralaskan karpet bulu yang lumayan tebal. Di sofa itulah nanti tempat Rebeca tidur demi menemani sang sahabat, sedangkan Yuri sudah berbaring di ranjang pasien. Pintu ruangan terdengar diketuk, muncul seorang dokter wanita bersama beberapa petugas medis yang akan membantunya. Hai, bagaimana perasaanmu saat ini? Tanya dokter kepada Yuri terdengar begitu ramah. Yuri tampak tersenyum dan menjawab kalau dia sangat lelah dan juga lemas. Bertahanlah, aku akan lakukan pemeriksaan sekarang. Sambung sang dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan awal rupanya tekanan darah Yuri sedang tinggi, dokter pun menyarankan agar pasiennya tersebut bisa lebih menenangkan diri dan memikirkan hal positif saja. Di sudut ruangan sana Rebeca melihat Yuri dengan raut prihatin. Baginya wanita mana yang ingin melahirkan seorang diri tanpa hadirnya sosok laki-laki yang mampu menguatkan. Yuri tertidur sejak sore, lalu terbangun lagi pada pukul 8 malam. Pada saat itu Rebeca sedang pergi keluar untuk membeli makan malam, ketika muncul seseorang yang masuk dan mengejutkan Yuri. Sosok seorang lelaki di kisaran usia 30-an, Yuri mengira kalau lelaki itu sedang salah masuk ruangan. Akan tetapi setelah melihat wajahnya dengan jelas, jantung Yuri mendadak berdetak kencang. Kakakmu! Yuri mulai gugup, dia berharap Rebeca ada di sana untuk menolongnya. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan lembut. Apa kamu takut padaku? Aku datang kemari untuk meminta maaf dan juga sekaligus ingin bertanggung jawab. Ada ketegasan dalam nada bicaranya. Yuri makin panik sehingga bergerak cepat ingin turun dari atas ranjangnya, berhubung pada saat itu jarum infus masih belum terpasang di tangannya. Namun, lelaki itu buru-buru mencegah Yuri dengan mendekat dan menahan tubuh Yuri. Yuri tersentak karena aroma tubuh dari lelaki itu langsung mengingatkannya pada kejadian kelam di malam itu, yang membuatnya harus hamil dan menanggung malu seorang diri. Lepaskan aku! Desis Yuri, kepalanya mulai pening, sepertinya tekanan darahnya naik lagi. Kamu jangan kemana-mana. Aku bukan musuhmu, Yuri. Perkataan lelaki itu mampu membuat Yuri diam dan berhenti memberontak, lantas mendongak untuk menatap wajah tampan di hadapannya itu. Tiba-tiba Yuri sepertinya sangat familiar pada suara itu, suara yang sering menghubunginya lewat telepon setiap bulan. Apakah kamu adalah Arjun? Tanya Yuri takut-takut. Bukan tanpa alasan, Arjun adalah sosok mengerikan yang sudah menghabisi nyawa mendiang kekasihnya. Lelaki itu tersenyum lalu menggeleng pelan. Saat itu dia masih memegangi kedua bahu Yuri yang dalam posisi duduk di tepi ranjang dengan kedua kaki yang menggantung di atas lantai. Aku adalah Yuda, kamu sering mendengar suaraku, bukan? Ya, setiap bulan akulah yang menelponmu dan mengirimkan uang untukmu, atas nama Arjun.
Aku melakukan itu agar kamu tidak menolak, dan sebenarnya Arjun sama sekali tidak tahu perihal uang itu. Apa maksudmu? Yuri tak mengerti, mengapa Yuda melakukan itu untuknya. Yuda pun mengakui sesuatu yang tak disangka-sangka oleh Yuri. Pada waktu kejadian di villa itu, Arjun sebenarnya ingin menjadikanmu korban selanjutnya, karena kehadiranmu di sana dapat membahayakan kami. Namun, aku terus memaksanya agar membiarkanmu hidup dengan alasan keberadaanmu bisa dijadikan kambing hitam bagi keluarga Akram. Lalu aku tahu hidupmu penuh dengan kesulitan selepas itu, maka dari itu aku menghubungimu dan memberikan uang tutup mulut, padahal itu karena aku yang sudah lama menyukaimu. Kedua mata Yuri membola, pernyataan itu begitu mustahil baginya. Bagaimana bisa? Kita sama sekali tak pernah bertemu. Elak Yuri. Aku sering melihatmu dan bertemu denganmu di berbagai event. Penampilanmu memperagakan busana di banyak catwalk membuatku terus memikirkanmu. Hingga beberapa bulan kemudian seseorang yang misterius telah menelponku dan mengatakan bahwa pada malam itu kamu sedang pergi ke klub malam seorang diri. Aku tergugah untuk menjagamu di sana, akan tetapi malahan aku sendiri yang merenggut kesucianmu. Untuk itu maafkan aku, izinkanlah aku untuk bertanggung jawab. Wajah Yuda sangat serius dan sama sekali tak memberikan celah untuk Yuri merasa ragu. Yuri diam dengan pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Tentang siapa orang misterius yang telah menghubungi Yuda saat dirinya berada di sebuah klub malam. Dan kenapa sepertinya jalan hidup Yuri sudah diatur oleh seseorang hingga terjadi seperti ini? Melihat Yuri hanya diam saja, Yuda kembali bersuara. Aku bekerja pada Aslan untuk memata-matai Arjun. Apa? Kenapa? Apa hubunganmu dengan Aslan? Yuri mulai mendapatkan benang merah saat nama Aslan disebut oleh Yuda. Karena kasus kematian Akram, Aslan sempat menyanderaku, yaitu tak penting yang jelas dia menawariku untuk membelot. Saat ini Arjun sudah ditangkap pihak berwajib, dan atas pekerjaan itu Aslan telah membayarku mahal sebanyak 3 miliar. Yuri menatap lekat ekspresi Yuda yang menampilkan gurat kelegaan. Namun dari cerita itu, juga Yuri beranggapan bahwa pertanyaan tentang alur hidupnya tadi tertuju pada campur tangan Aslan. Dengan uang itu aku berhasil membangun usaha kaf dan hotel bintang 3, kupikir itu cukup untuk membawa kalian hidup bersamaku. Yuri, hidupku sangat tak tenang selama ini, saat melihatmu menjalani hari-hari seorang diri sambil membawa janinku di tubuhmu tanpa berniat untuk menyingkirkannya. Aku bangga padamu, sungguh. Tiba-tiba saja Yuda malah menekuk lutut dengan gaya seperti sedang melamar wanita pujaannya. Dan memang itulah yang sedang ia lakukan. Ketika sebuah kotak merah kecil berhasil ia rogoh dari salam saku celana, ia buka lalu tunjukkan isinya ke hadapan Yuri yang sama sekali tak bisa berhenti membesarkan kedua matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Yuri penuh dengan rasa terkejut. Yuda pun tersenyum, dan senyuman itu begitu manis bagi Yuri. Yuri Hoshi, maukah kamu menerimaku menjadi suami sekaligus ayah dari anak kita? 1 detik, 2 detik, 3 detik. Yuri belum bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawabnya. Dengan perut besar seperti itu, dia terus menunduk menatap wajah Yuda di bawahnya. Suara berisik terdengar dari arah luar, samar-samar hingga sangat jelas saat Rebeca sudah masuk ke dalam sana. Yuri, apa kamu habis berbelanja? Kenapa banyak sekali tumpukan kardus dan bunga juga boneka di luar sana? Sisa dari ucapan Rebeca terpaksa menggantung di udara ketika kedua matanya terpaku melihat posisi romantis di depannya. Seorang pria sedang berlutut sambil menyodorkan cincin ke hadapan Yuri, namun keduanya terlihat sama-sama menatap dirinya dengan ekspresi yang sulit untuk diartikan. Sepertinya aku salah masuk kamar, hehehe. Rebeca pun putar arah kembali keluar.